Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita bisa bertemu malam ini, Kang Agi, silaturahmi di Bebedahan. Sebetulnya mah itu Sentra Unggas Tasik di Bebedahan itu. Jadi saya jadi ini. Iya, daerah Purbalatu itu Sentra Unggas Tasik, Kang Agi, malah dibina oleh BI. Ya, dibina oleh BI sama Kang Gia, terang kan Kang Gianya? Ya terang ya. Nah, Kang Gia teh sarencanganana sok membina unggas di Mumpul Barat tuh daerah teh. Tah ya Bumia. Assalamualaikum Bumia, nama dikawitan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jang Somping Bumia. Nuhun. Mangga lajeng kan. Iya, siap. Kita tes di record. Oh, ada udah ya di record. Nah. Ini awalnya ceritanya begini, dari teman-teman ini banyak saya bikin status WA tentang bukan kerjaan ini mah, ngebantu orang tua. Ternyata bisa nggak diceritain gitu, ya cara sharing kita ngopi gitu sama Kang Nanang, nanti difasilitasi. Kayaknya ada Kang Nanang meminta saya gitu, bisa nggak? Boleh lah gitu. Ini ceritanya setahun yang lalu tuh COVID-nya. Jadi saya kebanyakan di rumah karena guru. Jadi gak banyak kerjaan gitu. Terus 1 bulan pernah stuck gitu ya. Nggak tentu mau gimana setelah ditutup PSBB, kemudian sekolah diliburkan. Belum ada arahan-arahan yang pasti. Akhirnya untuk mengisi luang waktu ya saya membantu orang tua. Kebetulan di Singapana ini ada lahan gitu. Jadi saya membantu mereka untuk bisnis di ayam petelur gitu, komersil di Tasik. Seperti inilah kondisi saya itu. Nanti kalau ada waktu main-main ya ke sini Kang Agi. Iya, insya Allah. Ya. Silingga Desa Raja sama Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya. Nah, gitu Kang Agi, kalau ada waktu main mampir Bumia ya. Saya suka ada yang mampir, saya ke Isan suka main, Ludi pernah main gitu. Saya mengelola lahan, punya orang tua. Kemudian bagaimana sih prospek bisnis petelur ini di Tasik gitu ya. Jadi di sini ada 4 yang akan saya bagikan malam ini. Ada 4 agenda, dari mulai kenapa alasannya berbisnis, kemudian bagaimana memulai berbisnis itu, kemudian apa risikonya dari bisnis ayam petelur itu, kemudian perhitungan keuntungan ayam petelur. Dari 4 ini kita mulai dari bagaimana, kenapa gitu harus berbisnis ayam petelur di Tasikmalaya gitu, yang saya tahu di Tasikmalaya. Jadi pada 2 tahun ini ayam petelur itu masih menjadi primadona. Banyak di Tasik itu pertumbuhan bisnis ayam petelur dalam 2 tahun ini signifikan, gitu, lumayan. Kenapa? Mungkin karena
bisnis pangan ini memang bahan pokok masyarakat yang memang tidak pernah sepi jadi pembeli gitu. Ayam, telur gitu ya, telur itu. Bahkan di Jawa Barat itu, pangsa pasar Jawa Barat itu baru terpenuhi 37% gitu. Itu menurut Wagub kita, Wagub Jawa Barat, Kang UU gitu. Jadi sisanya yang sekitar 63% itu dari provinsi yang lain kita. Biasanya dari Blitar gitu. Memang Blitar itu sentra unggas 50% populasi unggas ayam petelur di Indonesia gitu. Kemudian ada pangsa pasar yang baru gitu. Apa itu? Bansos. Bansos itu PKH, saya lihat di pembagian PKH, bagi BPNT gitu, bagi apa ya? Bantuan pangan non tunai. Nah, itu suka menggunakan telur juga, lumayan deh, agak banyak gitu ya, karena memang setiap desa itu saya cek kemarin itu dari permintaan itu sekitar 4 kintal satu desa itu. Biasanya di agen Bailing gitu, punya agen mereka itu untuk membagikannya. Nah, agen-agen itu ya yang meminta ke kita gitu barang itu dari ayam itu, petelur itu. Kemudian yang selanjutnya, ayam petelur itu produksinya lebih stabil dan lama. Masa produksinya itu sampai dengan 90 minggu. Di usia ayam 90 minggu itu masih produktif. Dari mulai 24 minggu itu mulai bertelur secara produktif komersil. Kemudian di masa puncak sampai dengan 90 minggu itu sampai bisa 80% dari populasi. Jadi produksinya lama, stabil. Kemudian ayam petelur kini menjadi bisnis komunal. Komunal. Kenapa banyak komunal? Ya ternyata banyak peternak yang sadar sekarang gitu, bahwa membangun bisnis itu ternyata harus lebih banyak berinteraksi dengan yang lain supaya bisa berbagi, sharing resource, sumber daya, baik itu dari bahan utama, pakan gitu ya, kemudian sharing-sharing kebutuhan yang lainnya, misalnya pulet juga, gitu ya, bahan produksinya. Banyak lah yang bisa di-sharingkan, sehingga semakin banyak komunitas, anggota komunitas semakin ringan gitu. Jadi kalau beli borongan pakan itu lebih murah biasanya. Contohnya di Purbaratu itu sudah sangat banyak dan itu sudah kemandiriannya sudah sangat bagus. Sudah hampir mau mencapai seperti Blitar. Nah, di Blitar itu memang kemandirian peternak itu sudah sangat bagus sehingga tidak terkendala dengan pangsa pasar ataupun permintaan gangguan-gangguan permintaan seperti ketersediaan bahan pokok pakan gitu, yang lainnya itu tidak terganggu karena mereka sudah komunitasnya sudah banyak sehingga pangsa pasar pun mendekat gitu ke mereka. Yang keempat itu mendukung ketahanan pangan masyarakat. Di sini saya lihat di pandemi ini memang bahan telur itu permintaannya cukup lumayan karena suka dipakai oleh ya pasar-pasar tersebut yang untuk gizi lah gitu, memenuhi gizi. Biasanya yang COVID itu suka dikasih telur rebus gitu ya. Dan itu yang tadi karena pangsa pasar Jawa Barat belum terpenuhi, maka kita membantu mengurangi ketergantungan dengan daerah yang lain supaya kita juga bisa kemandirian pangan kita bisa terjamin lah di Tasikmalaya ini. Terutama prospek bisnis Tasikmalaya memang menjadi sentra Priangan Timur gitu, dan di RPJMD Jawa Barat pun
Tasikmalaya Pariangan Timur itu lebih ke produktivitas perkebunan, kemudian peternakan, pertanian, dan kelautan. Bagaimana untuk memulai sekarang? Untuk memulai bisnis ayam petelur ini yang setahu saya yang lakukan gitu ya, selama hampir genap setahun sekarang gitu. Saya mulai dari ikan asalnya, bisnis ikan, nila, kemudian tambah ini kayaknya petelur lumayan juga lah. Kita melambat ke petelur gitu. Ada 4 yang utama memang untuk memulai bisnis ayam petelur. Yang pertama adalah lokasi, gitu, memilih lokasi kandang ayam, kemudian bibit, bagaimana memilih bibit. Yang ketiga, manajemen perawatan rutin sebagai kunci keberhasilan. Kemudian pasca panen dan mengelola hasil. Semua yang 4 ini memang agak lebih lebih praktikal gitu, lebih menjurus ke kompetensi sebenarnya untuk investor dan yang pebisnis. Memang hal ini kurang perlu diperlukan, tetapi saya rasa tidak ada ruginya memang ketika saya terjun langsung. Saya juga ternyata dulu itu mengetahui detail-detailnya, sehingga kita setidaknya, karena bisnis ini kan agak lama, long time gitu, 2 tahun lah gitu. Jadi memerlukan evaluasi dan monitoring yang harus dipegang oleh pebisnis gitu ya, ataupun investor di sini. Pernah juga teman-teman yang datang gitu ya, cek bagaimana kalau invest di sini, silakan invest, tetapi monitoring dan evaluasi tetap artinya harus dijalankan oleh orang itu gitu, orang investor itu, karena di dalam unggas ini ada beberapa gangguan yang memang harus dipertahankan manajemennya sehingga produksinya lebih stabil gitu. Selama 2 tahun itu produksinya stabil sehingga keuntungannya lebih banyak lah gitu. Karena kalau produksinya drop-dropan, nanti keuntungannya pun, margin pun sedikit gitu. Kita mulai dari lokasi, memilih lokasi di sini. Kang Agi, kita mulai lokasi di Tasik ini saya rasa cocok lah ya untuk lokasi investasi ayam petelur itu. Karena memang di sini kita geografisnya lebih luas gitu ya. Tidak terlalu banyak pemukiman yang padat, terutama di Kabupaten Tasik gitu. Ada 351 desa, wah banyak sekali gitu. Kalau di Kota Tasik memang agak lumayan padat ya, terutama paling yang belum padat itu Purbaratu sama Taman Sari gitu. Yang lainnya udah, yang tidak padat itu, yang lainnya udah padat. Makanya yang di Kota Tasik itu dipusatkan di Purbaratu gitu. Memilih lokasi kandang ini harus menjadi hal yang utama. Kenapa? Manajemen sudah bagus gitu ya, produktivitas bagus. Tiba-tiba ada gangguan dari lokasi kandang, misalkan ada demo dari warga, itu memang gangguan yang memang tidak ada obatnya gitu ya. Ketika warga sudah demo, sekitar kandang sudah demo, yaitu mau tidak mau kita harus memindahkan lokasinya. Tidak ada obat, tidak seperti manajemen. Kalau manajemen tidak baik, kita bisa perbaiki gitu ya. Kemudian bahan pakan yang tidak baik, kita bisa memilih bahan pakan yang lain. Tetapi kalau kandang, itu faktor mutlak lah gitu. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama faktor pengaruh limbah. Gitu. Limbahnya seperti limbah tai ayam, feses gitu ya. Kemudian bau lingkungan. Kemudian faktor yang ke ayamnya juga, kebisingan gitu ya. Jangan sampai lokasinya bising juga, tidak baik untuk kesehatan ayam. Yang kedua, aksesibilitas lokasi yang bagus gitu. Yang masuk mobil lah gitu, atau masuk motor. Saya juga masuk motor sih. Agak jauh ke gang gitu ya, sekitar 50 meter. Karena transportasi pakan dan hasil ini memang hal yang rutinitas gitu, dan itu tonasenya lumayan besar gitu. Semakin banyak ayam yang dipelihara, maka tonasenya semakin banyak gitu ya.
hasilnya juga semakin banyak juga tonasenya gitu. Sehingga itu memerlukan aksesibilitas mobilitas yang harus bagus. Yang ketiga, pemetaan lokasi dengan populasi kandang lain. Nah, gitu. Di sini kenapa harus di pemetaan lokasi itu adalah untuk dua hal gitu ya. Dua hal. Yang pertama, rencana kesehatan ternak. Jadi ternak ini ayam itu agak lumayan terganggu oleh populasi yang lain yang beda manajemen, tapi bukan yang satu manajemen, yang beda manajemen. Misalkan yang ini pemeliharaannya bagus, tapi kandang A, kandang B pemeliharaannya kurang bagus. Nah itu ketika dia semacam droplet lah gitu, ada angin dan lain sebagainya, itu bisa berpengaruh ke kandang kita gitu. Dan manajemen kandang ini juga mempengaruhi dari pemetaan lokasi. Misalkan manajemen kandang itu dari kesehatan ternak itu yang vaksin gitu ya, kemudian pembersihan, disinfektan dan lain sebagainya itu di manajemen kandang. Itu didasarkan dari pemetaan lokasi dengan populasi kandang lain. Semakin padat kandang yang dekat kita, ya semakin harus kita lebih aware, lebih waspada gitu, dengan kesehatan ternak kita. Kemudian dari lokasi ada jenis kandang. Jenis kandang ini yang sebenarnya saya tawarkan ke Kang Nanang, jenis kandang. Jenis kandang itu ternyata bisa ditanakan di Saudi Arabia juga gitu ya. Yang jenis kandang yang pertama itu close house. Close house itu tertutup gitu ya. Itu cocok di pemukiman yang populasinya kandangnya banyak gitu ya. Kemudian cuaca yang kurang bagus. Nah, itu cocoknya sama close house gitu. Yang pertama adalah jaminan keamanan. Keamanan daripada kesehatan ternak biologis maupun dari cuaca gitu ya. Kemudian bisa di mana saja gitu ya, termasuk di yang tidak memungkinkan dan tetapi mendekatkan kepada pangsa pasar bisa juga gitu. Kekurangannya mahal gitu ya, ini mahal lumayan kandangnya, cukup lumayan Pak, karena harus tertutup, pakai elektrikal, AC, kipas, kemudian ada alat-alat kandang yang lainnya yang memang lumayan harganya gitu. Jadi kandangnya sudah modern yang ini, tapi itu berimpact pada produksinya lebih stabil justru gitu. Karena kan semuanya sudah terjamin lah dengan alat-alat tersebut, dengan IoT-nya bisa, dengan misalkan yang elektrikalnya bisa juga. Kekurangan juga memerlukan keahlian khusus dalam operasi dan perawatan, sehingga anak kandang mungkin lebih harus modern dan itu berimpact pada gaji salary ya. Yang kedua, darat. Nah, di darat ini kawasan panas, jarang hujan, ketersediaan air kurang gitu ya. Tapi dia lebih higienis karena tidak lembab. Gitu. Contohnya di daerah Blitar, daerah-daerah yang panas lah ya, sisi pantai gitu ya. Kemudian yang di sana tidak ada air, lembabnya kurang ya. Banyaknya yang memakai kandang darat, jadi di bawahnya tanah gitu. Tapi ini kekurangannya ada dua gitu ya, ekstra pengelolaan limbah feses di ayamnya itu harus dirawatnya dengan supaya tidak bau gitu ya, tidak timbul belatung dan lain sebagainya. Kemudian ekstra penjaminan kesehatan ternak karena panas cuaca ini ya, kandang darat itu lumayan gitu ya. Jadi harus lebih banyak monitoringnya ke kandangnya. Nah ini yang ketiga, yang kandang saya yang ini longyam, kolong ayam. Kandang ayam di atas kolam ikan. Itu banyak dilakukan di Tasik biasanya. Terutama daerah Sukaratu gitu ya. Daerah Padang Kembang itu metode tumpang sari dengan budidaya ikan. Kelebihannya penghasilannya dari tambahan ikan, walaupun tidak terlalu banyak sih, gitu karena kan rentang waktunya cukup panjang juga, gitu. Tapi lumayan lah untuk tambahan penghasilan. Kemudian dalam pengolahan feses ini sangat ringan karena langsung nyemplung ke
ke kolam, ini dimakan sama ikan gitu. Kekurangannya lembab, nah gitu. Karena lembab di sini harus waspada terhadap gangguan bakteri. Bisa dilakukan dengan penyemprotan disinfektan. Ini desain kandang ada yang satu jalur, ini desainnya bentuknya V. Kandangnya satu jalur, panjang gitu ya. Tapi ini sangat stabil lah gitu. Bisa jadi idamannya. Kemudian yang kedua bentuk W. Nah ini yang sering dilakukan di Tasik yang seperti ini bentuk W. Tapi kandang ini lahannya lebih maksimal sih digunakan gitu. Jadi perlu lahan sedikit. Kalau tadi bentuk V perlu lahan yang panjang gitu ya. Ini bentuknya lahannya lebih pendek, tetapi kandang lebih padat. Jadi harus lebih banyak monitoring gitu ke kandangnya. Nah, kalau dari jenis bahan di sini ada 2, dari bahan bambu dan bahan galvanis. Kalau bambu ini yang dari bambu ya seperti ini. Kalau yang dari galvanis ini yang dari besi gitu ya. Kemudian berdasarkan jumlah populasi batai ini juga ada yang satu set 8 ekor, 4 kandang jadi satu batai 2 ayam, dan satu set 6 ekor, 6 kandang jadi satu batai 1 ekor. Kenapa ini perlu diketahui? Nanti akan berimpact pada modal yang kita akan berikan pada yang akan kita keluarkan lah untuk memulai bisnis ini. Kemudian yang kedua ini tadi dari memilih bibit. Nah, memilih bibit ini juga utama gitu di dalam bisnis ayam petelur. Kenapa? Karena kita harus tahu terrain, kita harus tahu geografis gitu ya. Seperti apa sih lokasi di kita, misalkan di Tasik ya, itu dingin, lebih dingin. Kalau tadi di Kang Agi itu di mana tuh? Di Kalimantan mana? Tengah? Kalimantan Tengah, ya. Ya, Kalimantan Tengah mungkin lebih panas ya, Kang. Iya, Nah, kalau pas musim kemaraunya ya panas sekali di sana. Panas ya. Nah, biasanya kita suka beda gitu dengan peternak Kalimantan. Saya suka ngobrol dengan peternak di Kalimantan juga ya. Kalimantan Timur, kemudian ke Pontianak juga ada ya. Mereka stylenya lebih beda dengan kita gitu memilihnya. Kalau di sini di Tasik mungkin banyak yang memakai isa gitu ya. Kalau di yang panas ada yang suka pakai lohmen banyak gitu. Jadi ada 4 di sini. Ada yang petelur unggulan itu ada lohmen, isa, highline, nopogen, nah gitu. Dari mana breedingnya? Nah breeding ini penghasil gitu. Jadi ada PT penghasil ayam, bibit ayam gitu ya. Ini Java itu tempat Kang Aldo kerja itu Java gitu ya. Kemudian ada Fokpan, Malindo, Seria, Wonokoyo. Kenapa ini harus diketahui oleh kita ketika kita terjun? Biasanya kalau bisnis ayam petelur itu lebih yang sedang tren itu komunal ya, lewat FB, WAG, WA Group gitu. Itu supaya kita mengetahui sehingga kita meminimalisir sering suka ada penipuan lah gitu. Jadi kita harus tahu ini karena nanti supaya tidak agak mengurangi risiko tertipu lah gitu. Karena banyaklah kejadian selama saya terjun ke ayam petelur ini ada yang seperti itu. Kalau kita nggak tahu dasarnya sehingga orang lebih mudah mempengaruhi kita. Pengaruhnya terhadap apa gitu ya jenis strain ini, ada mortalitas gitu, livability gitu misalkan tingkat kehidupan ayam gitu sampai umur berapa bulan gitu, berapa minggu gitu. Kemudian ada di berat telur juga ada telurnya lebih besar, mungkin ada yang kecil gitu. Ada yang besar tapi jarang, ada yang kecil tapi banyak. Kemudian ada VCR, feed conversion ratio. Ya, berapa pakan yang harus kita berikan kepada ayam setiap hari gitu ya. Nah itu ada pengaruh juga dari strain ini, beda-beda gitu. Nah itu
bagaimana kita memaksimalkan pakan. Karena memang di sini marginnya dari ayam petelur itu adalah margin dari pembelian pakan dengan hasil penjualan telur gitu. Jadi lumayan lah, ini harus diketahui supaya bisa untungnya maksimal gitu. Nah, kemudian berat badan ini biasanya pada proses afkir nanti ketika ayam sudah dikaling, sudah tua gitu ya, berat badan ini menentukan juga akan tabungan gitu. Kalau lohmen biasanya lebih berat gitu ya, kalau isa lebih kecil gitu. Nah itu kalau lebih berat kan mungkin daya jualnya juga lebih besar gitu untungnya buat kita. Kalau lebih kecil ya wayahna itu mungkin segitu adanya gitu berat badan. Jadi jenis ayam petelur ini ada 3, ini lohmen ya. Lohmen itu dikeluarkan oleh Java, Kompit gitu. Ukurannya lebih besar. Bobot apke itu 2 kilo. Kalau ayam kaling itu biasanya 18.000 kali 2 kilo ya sekitar 36.000 satu ekor. Gitu. Lumayan. Gitu. Ukuran telur lebih besar. Itu pakan tapi lebih banyak gitu. Makannya lebih banyak, sekitar 115 minimal sampai dengan 120 gram per hari. Itu yang harus kita keluarkan untuk pakan. Kemudian tipe yang kedua ini Isa Brown. Kalau tadi lohmen dari Jerman, Isa Brown itu dari Prancis. Dipopulerkan oleh Charles Pogpen, Malindo gitu ya. Ukurannya lebih kecil, bobot apkir 1,7. Ketika umur 2 tahun itu dia satu kan telur yang lebih kecil gitu ya, tetapi lebih banyak gitu. Telurnya kalau Isabon itu sekitar 325 butir per tahun gitu, lumayan lah gitu. Lebih banyak daripada jenis yang lainnya gitu. Pakannya lebih sedikit, nah itu pakannya hanya 112 gram per hari. Kemudian ada yang tipe yang baru ini Nopogen, baru 3 tahun, dipopulerkan oleh Wonokoyo di sini. Gabungan dari Isa dan lohmen, tetapi ini masih jarang yang memelihara. Cuma kalau mau coba silahkan gitu, bisa. Tapi ini tergantung sekali lagi pada geografis ya, pemeliharaan tipe jenis ayam petelurnya geografis. Nah, ini ada nama menurut usia. Kenapa saya menampilkan ini? Supaya teman-teman, rekan-rekan yang mau bisnis ayam petelur tahu bagaimana urutan nama perjalanan usia ayam petelur komersil. Supaya ya tadi, karena banyak bisnisnya komunal, ketemu lewat WA ataupun FB, ya banyak kan yang tertipu di sini. Tertipunya bisa jadi bagaimana dari usia ataupun dari rata-rata usia sih yang paling utama. Karena beda 1 minggu ataupun 2 minggu pun itu mempengaruhi margin dari hasil kita gitu, hasil penjualan kita. Lumayan lah gitu kalau di dalam bisnis ayam petelur ini, karena memang menghitungkan kita membeli pakan sama menjual hasil tadi, sehingga beda 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, apalagi 3 minggu sampai 4 minggu, lumayan itu marginnya lebih banyak. Sini ada yang pertama itu DOC, Day Old Chicken, berumur 1 hari, 2 hari, baru menetas. Biasanya ini dari pabrik gitu, tapi ini jarang dijual ke kita lah. Kalau kita mah biasanya investasinya lebih banyak di pulet, di sini ayam petelur darah pulet, karena kita menerima ayam yang mau sebentar lagi bertelur gitu. Ayam petelur darah ini umurnya 12 sampai 16 minggu. Masih dalam pertumbuhan fase growth. Kemudian ayam petelur dewasa 19 sampai 21 fase lahir, tapi di sini jarang sekali yang jual ayam petelur dewasa gitu. Rata-rata kalau penjualan itu di pulet di sini. Kalau ayam petelur dewasa ini hanya untuk pengetahuan kita, ayam petelur itu mulai bertelur usia berapa sih? 19 sampai 21 minggu. Gitu. Ini fasenya fase layar. Jadi ketika usia 19 minggu, 21 minggu, paling telat itu sudah bertelur ayam.
Kemudian ayam itu bertelur pada masa puncak. Pada masa puncak ini ada perlakuan kita terhadap penjualan juga ya, manajemen pemasaran, kemudian manajemen dari perawatan juga. Ayam petelur dewasa pada masa puncak ini pada usia 24 sampai dengan 27 minggu. Sampai dengan 60 minggu, ini masa puncak, lumayan lah, panjang. Gitu. Jadi dari 24 atau 27 ini sampai dengan 60 itu produksinya tinggi, sekitar sampai maksimal 97%. Kalau kita pelihara 1000 ekor, berarti 970 butir telur per hari. Kemudian ada ayam petelur akhir, ini tua. Nah, ini habis masa produksi, ini juga mempengaruhi terhadap efektivitas investasi kita gitu ya. Jadi ketika ayam udah berusia 90 minggu itu kita udah siap-siap untuk menjualnya dan menggantinya dengan ayam petelur darah kembali gitu untuk peremajaan. Selanjutnya ini manajemen kandang Kang Agi. Jadi di ayam petelur ini ada 3 hal gitu ya yang menentukan dalam manajemen kandang. Yang pertama adalah udara gitu. Jadi 3 hal utama lah itu dalam manajemen kandang itu udara. Bau amun. Yang pertama udara itu dari bau amonyak dan feses cirinya itu. Jadi kita datang aja ke kandang ayam, kalau kita masih bertahan dalam 1 jam, itu berarti kandangnya sehat. Tapi kalau baru 15 menit udah bau, udah gak kuat gitu ya, itu berarti kandangnya kurang bagus, apalagi untuk ayam kita gitu di sana. Kemudian udara ini dipengaruhi dari mana? Dari desain kandang. Nah ini desain kandangnya. Di kandang ayam biasanya di atasnya ada sirkulasi, jadi dibuang ke atas gitu udaranya, sehingga yang panas, kondisi panas atau bau amonyak dibuang ke atas. Kalau ditutup ini atasnya, jadi sehingga tidak terbuang. Pengalaman saya gitu, kandang yang lama tertutup, kandang ayam yang baru terbuka, jadi lebih segar lah udaranya di dalam kandang itu. Kemudian bisa kita pakai alat penambahan sirkulasi udara seperti kipas gitu. Tapi di Tasik jarang sih, karena anginnya lumayan gitu juga, segar lah. Kalau di kampung-kampung segar, nggak terlalu banyak gangguan. Yang kedua, dalam pengelolaan air. Nah, air ini menjadi utama juga bagi unggas. Nah, gitu. Kebutuhan airnya itu 360 cc per hari. Kebutuhan airnya harus bagaimana? Bening, kemudian bersih dari bakteri Escherichia coli ini. Nah, bakteri Escherichia apa ya? Saya nggak tahu. Escherichia coli. Gitu. Gampang coli, coli. Coli, betul. Ini kandang ayam yang lama, saya nggak pakai itu alat itu. Wah, banyak gangguan gitu. Karena air ini diminum sama ayam setiap hari gitu ya. Jadi butuh yang bersih. Gitu. Bagaimana pembersihannya? Ya, ini bisa pakai filter air. Kemudian di sini ada UV filter. Nah, gitu. Jadi difilter dulu dari toren, kemudian masuk ke UV sehingga hilang bakterinya. Baru ini ke nivel ke kandang. Atau tipe yang kedua ini filter air masuk ke toren, ada klorin di sini, klorinasi. Nah, klorin Kang Agi masuk di angge kunannya yang buat kolam renang gitu ya. Nah, gitu. Buat kolam renang itu bisa pakai klorin. Ini yang saya pakai ini klorin itu. Gitu. Ini lebih murah lah, kalau mahal yang ini lebih murah. Kemudian
Yang terakhir pakan. Nah, kebutuhan pakan ini 110 sampai 120 gram. Jadwalnya kalau di Topis ini jam 7 sama jam 3 sore gitu. Ngasih pakannya gitu. Pakannya rata-rata kalau di Tasik pakan jadi pabrik. Jadi beli dari pabrik langsung. Ini pakan ini memang kunci margin keuntungan gitu ya. Kalau pengelolaan pakannya bagus ya untungnya lebih banyak lah gitu. Oke. Nah, ini beberapa yang saya lakukan di sini aktivitas kandang. Jadi kita sebagai investor ini ya kalau mau terjun di dalam bisnis ayam petelur ini buat seperti ini gitu, aktivitas kandang. Kenapa? Di dalam ayam petelur ini dibutuhkan kestabilan gitu, kestabilan produksi karena masa ininya BEP-nya tuh panjang itu ya 2 tahun. Jadi harus stabil, kalau stabil lebih cepat BEP-nya, break-even point-nya gitu. Karena kan kalau misalkan produksinya 90% ke atas terus ya hasil telurnya juga lebih banyak gitu. Tapi kalau misalkan depan misalkan turun ke 60%, 70%, ya hasil telurnya sedikit, ya itu merugikan kita juga, rugi waktu, rugi biaya juga. Maka harus dibuatlah lembar-lembar monitoring evaluasi seperti ini. Gitu. Yang pertama buatlah checklist aktivitas kandang, bagaimana mengelola kandang, gitu ya. Kemudian yang kedua catatlah recording itu berapa, gitu ya. Apa yang dilakukan pada ayam, ngasih obat, misalkan berapa ayam bertelur setiap hari, itu menentukan history log gitu. Dan itu dari log itu kita bisa menentukan rencana tindak lanjut. Semakin stabil rata-rata kalau stabil produksinya ya kita lebih ringan perawatannya. Jadi uang yang dikeluarkan untuk misalkan obat-obatan dan lain sebagainya itu yang termasuk premik lah gitu. Itu lebih sedikit gitu. Lebih bisa ditekan biayanya. Yang ketiga ada program kesehatan dan vaksin. Nah, ini juga harus kita ketahui. Jangan sampai kita loss. Misal biasanya ketika loss, anak kandang lupa, kita juga lupa. Akhirnya saya pernah mengalami hal tersebut. Dari 93% per hari, ayam bertelur menjadi 60%. Gitu. Dan itu recovery-nya panjang, 2 minggu, wah lumayan. Gitu. Jadi ruginya lumayan juga, 2 minggu, 14 hari rugi. Oke, pasca panen. Nah ini yang pasca panen. Bagaimana di dalam mulai bisnis ayam petelur ini dalam pengelolaan pasca panen. Packing telur, misalkan kita harus juga tahu mengingatkan sebagai investor lah harus tahu juga. Gitu. Pernah saya ada teman yang datang mau invest, tapi ini kalau ayam ini karena banyak gangguan, jadi kita harus punya pengetahuan dasar juga supaya saling mengingatkan gitu. Dengan yang bekerja di kandang itu. Memang kalau kita tahu dasar-dasarnya kita bisa saling mengingatkan sehingga kadang-kadang kita suka lupa atau anak kandang kita suka lupa jadi meminimalisir tadi kerugian-kerugian yang tadi. Packing telur dari biasanya telur itu pengumpulan telurnya bisa 2 kali, bisa 1 kali. Kalau 2 kali biasanya jam 11 sampai dan jam 4. Kalau saya lebih karena pemasaran saya ke kandang, ke warung-warung yang kecil, jadi jam 11 itu sudah diambil supaya bisa dipasarkan langsung gitu. Tapi kalau pedagang-pedagang yang besar, ya, peternak-peternak besar, puluhan ribu ekor, ya rata-rata 1 kali jam 4 aja, jam 4 sore. Kemudian telur itu dibersihkan, kemudian disortir, digrading menurut ukuran, warna, dan kotoran yang menempel. Kemudian packingnya ada 2, ada yang pakai kas, yang ini kas ya. 1 kas itu 15 kilo. Ada yang pakai egg tray yang seperti ini egg tray. 1 ikat, ada yang 15 ikat.
Biasanya ini kalau egg tray itu suka dikirim ke kota-kota besar seperti Jakarta. Jakarta itu sangat strategis dari Blitar. Kenapa? Karena pakai tol gitu ya. Pakai tol Trans Jawa itu menghubungkan Blitar sampai dengan Jakarta. Pengiriman bisa dengan sampai 560 ton per hari gitu dari Blitar ke Jakarta. Biasanya pakai egg tray. Kemudian di dalam pasca panen itu ada yang menentukan juga apa update harga harian gitu ya. Jadi dalam telur ini ternyata tidak stabil harganya, sama seperti sayuran gitu ya, tidak stabil, kadang naik tinggi, kadang turun gitu ya. Pernah sampai kemarin itu sampai kita menjual 26.000, tapi pernah di bulan-bulan Oktober itu sampai 16.000 per kilo. Jadi tergantung dari permintaan pasar gitu ya. COVID ini kemarin awal-awal COVID sempat drop karena permintaan turun gitu ya. Barang banyak ya akhirnya digrosirkan gitu sama kita. Tapi ketika sekarang sudah mulai recovery COVID-nya, ya permintaan juga sudah lebih banyak gitu. Alhamdulillah lebih stabil. Yang ketiga dari pasca panen ini adalah pemasaran telur. Kebutuhan telur partai biasanya ke swalayan di sini ya, ke pasar gitu ya, atau ke Bandar Kulak gitu, Bakul, atau event-event tertentu misalkan ada yang hajatan gitu ya, biasanya suka ada yang datang ke kandang kita. Atau kebutuhan per paket, biasanya saya mengirimkan kebutuhan per paket yang kedua, karena saya letaknya di desa, saya membantu ekonomi warung dan BUMDes gitu ya. Warung-warung kecil paketan yang 1 kas, 15 kilo atau 6 kilo saya layani. Atau BUMDes event-event tertentu misalkan ada bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai, ya, butuhan 100 kilo ya. Atau kita juga bisa eceran lah ke tetangga dekat kandang ya, kita juga menerima seperti itu. Ini risiko ayam itu banyak yang seperti inilah kandangnya nih. Ya tidak apa, terlalu panjang saya bilang. Ini kandang saya. Mantap yang mana bersih. Iya. Jika dibersihan lah memang di videonya. Kandangnya baru. Tapi harus begini kandangnya. Harus terawat supaya ayamnya nyaman, produksinya tinggi. Baik. Ada 2 kandang lama sama kandang baru. Ini kandang lama. Risiko. Banyak orang atau investor banyak yang berpikiran seperti ini. Kalau investasi di ayam itu risikonya besar gitu ya. Ya lumayan sih besar, tetapi tergantung dari perawatan kita gitu ya. Manajemen tadi kenapa saya paparkan ya ke Kang Abi, Kang Nana gitu. Itu mempengaruhi di sini, mempengaruhi risiko ini gitu ya. Jika kita ketat di yang tadi, kita tahu dasarnya yang tadi sehingga kita bisa monitoring evaluasinya ketat, ya risikonya juga bisa ditekan lah gitu. Bagaimana risikonya? Risikonya di sini yang pertama, kunci risiko adalah pertahankan hand per day. Gitu. Keberhasilan bisnis ayam petelur adalah pada stabilitas produksi. Gitu. Kuncinya pada hal lobby mapan tadi gitu ya. Lokasi gitu ya. Tadi itu pakan gitu. Kemudian manajemen kandang tadi ya, pengelolaan bibit tadi. Nah, ini. Lokasi, pengelolaan bibit, manajemen kandang, dan pasca panen. Gitu. Jika produksinya stabil,
di atas 90% ya salah banyak lah gitu investor ayam petelur yang sukses. Tapi di sini juga ayam petelur itu ada risiko yang lain, usaha padat modal. Jadi diperlukan mental yang cukup lumayan gitu ya. Karena memang uang yang dikeluarkan besar. Jadi investasi dulu, baru hasilnya di akhir gitu ya. Jadi sekitar perawatan kalau kita mengeluarkan investasi dari tadi bisnis ayam pulet gitu ya, 13 minggu. Nah, mulai ayam bertelur itu produksi komersilnya 24 minggu. 13 ke 24 berarti 11 minggu tuh kan ya. Itu kita mengeluarkan uang terus 11 minggu. Gitu. Ayam belum bertelur gitu. Jadi di sini perlu mental gitu. Nah, karena memang usaha padat modal mengeluarkan uang terus 100 juta ya. Tapi hasilnya belum diketahui. Nah, hasilnya diketahui setelah tadi 24 minggu ke sana komersil gitu ya. Kemudian kuncinya yang lain dari risiko adalah perkecil risiko gitu. Ditekan yang tadi dengan manajemen perawatan, bisa juga sekarang penerapan teknologi kandang gitu. Bagaimana supaya meminimalisir tadi yang bakteri kontak biologis gitu ya dengan unggas yang lain. Kemudian bakteri E. coli gitu ya. Itu kita harus memperkecil risiko tersebut supaya kita juga nyaman investasi. Anak yang mengelola juga di kandang juga nyaman kerjanya. Kemudian di sini di dalam unggas juga diperlukan investasi unggas itu diperlukan timing waktu, ketepatan adalah kunci gitu. Jadi kuncinya di ketepatan itu tadi dari manajemen kandang itu memerlukan ada gitu ya waktu-waktunya. Minggu sekian harus dikasih ini, minggu ini dikasih ini, minggu ini harus dikasih ini ada. Dari umur 1 minggu sampai dengan 90 minggu itu ada manajemennya. Jadi harus runut seperti itu supaya tadi kita bisa mempertahankan produktivitas dan memperkecil risiko. Nah, dalam tim itu ada paketnya. Kalau paketnya, yang paket saya paket kecil-kecilan tadi. Saya ini baru 1.730 ekor mengelolanya. Tapi kata-kata yang suka investasi, yang memerlukan keseriusan, misalkan Kang Agi mau investasi secara serius, nah ada paket yang memang ada paket aman lah di sana. Paket aman itu risikonya lebih kecil sedikit gitu. Risikonya lebih kecil, kemudian usaha padat modalnya BEP-nya lebih cepat gitu. Paketnya ada paket 6.000 ekor dan yang kedua paketnya 10.000 ekor. Itu titik aman. Di titik aman tersebut Kang Agi bisa lebih efektif misalkan menggaji anak kandang gitu ya. Menggaji anak kandang paket 6.000 satu anak kandang segitu gitu. Paket 10.000 anak kandang segitu juga. Nah, gitu. Jadi ada apa ya? Efisiensi anggaran. Yang gagal ya inilah biasanya yang gagal ini seperti ini. Gagal bisnis ayam petelur, apa penyebabnya? Ini teknik pengelolaan yang kurang tepat gitu ya. Kemudian persaingan pasarnya terlalu banyak menimbun telur, ini bahaya juga gitu. Ataupun misalkan barang kita tidak keluar, bahaya juga gitu. Telur itu ketahanannya bisa sampai yang bagus itu ayamnya dari bibit ayam yang bagus bisa sampai 1 bulan bisa. 1 bulan masih bisa layak konsumsi lah. Tapi kalau terlalu banyak menimbun juga tidak baik gitu. Tidak baik karena semakin sini biasanya dari putih telurnya itu agak kurang bagus. Kemudian harga yang tidak stabil tadi kadang tinggi, kadang rendah banget gitu ya. Sampai 16.000 per kilo lumayan. Itu ujian. Dan manajemen pengelolaan perusahaan gitu ya. Keuangan gitu ya. Utamanya dari keuangan sih ya. Karena
dari keuangan itu memang kalau transaksinya kecil-kecilan ya kita harus ulet juga mencatat transaksi tersebut. Tapi kalau udah misalkan kita ngirimnya ke bandar, kulak ya, ke pasar, swalayan yang tonasinya besar ya lumayan juga gitu ya. Tidak perlu ini karena transaksinya biasanya 1 kali transaksi, 2 kali transaksi sehari. Nah, keuntungan yang terakhir nih, keuntungan. Gimana sih untungnya di dalam ayam petelur ya? Bagaimana menghitung untung dalam ayam petelur yang komersil ya? Kalau yang di bawah 1.000 itu ya, itu belum komersil. Kenapa? Karena memang perhitungan keuntungannya efisiensinya kurang bagus ya. Karena kita kalau misalkan kecuali kalau kita terjun sendiri gitu menjadi anak kandang gitu, kita ngurus kandangnya, kita ngurus ayamnya dan lain sebagainya gitu, aku sendiri baru bisa kehitung keuntungannya. Tapi kalau misalkan kita nyuruh anak kandang pekerja ya biasanya di atas 1.000 yang suka. Ini kandang modal pertama ini yang dikeluarkan untuk paket 1.000 ekor ini. Satu ekornya itu 115.000, sehingga 115 juta yang dikeluarkan untuk kandang dari awal sampai jadi kandang yang tadi, gitu. Sampai ayam bisa masuk. Gitu. Itu sudah sampai dengan yang saya lakukan ya ini pengalaman yang saya lakukan itu sudah sampai dengan alat-alat kandang seperti kiloan gitu ya, banyak lah gitu yang alat-alat kanton juga. Kemudian ada penerapan teknologi timing waktu juga ada buat nyetel lampu gitu supaya otomatis lampunya. Alat-alat kandang yang lumayan lah gitu juga. Itu memerlukan sekitar 7 sampai dengan 10 jutaan gitu alat-alat kandang. Kemudian ayam di sini. Nah, investasi yang kedua ayam. Di ayam bibit tadi itu 1.000 ekor gitu. Satu ayamnya itu 136.000. Biasanya suka ada katalognya langsung di tukang pulet gitu ya. Poultry shop lah. Di poultry shop itu suka ada berapa Kang seminggunya, hitungan seminggunya itu kalau yang sekarang itu ya harganya itu sekarang itu naik 6.000 per ekor per minggu, 6.000 per minggu, kalikan aja masa non produktifnya ke 24 minggu kali 6.000 segitulah harga yang harus dikeluarkan. Sampai 24 minggu ke atas makan sudah ada perputaran dari pakan gitu ya, hasil telur. Untuk membeli pakan, obat-obatan itu dari hasil telur. Sebelum masa bertelur, nah itulah uang yang harus kita keluarkan. Kalau saya dulu tahun yang kemarin ya sekitar Agustus itu saya masih di angka 4.900 per minggu. Jadi lebih murah. Sekarang karena ditekan oleh pemerintah, populasi ayam petelur itu supaya harganya stabil, populasi ayamnya ditekan sehingga DOC-nya telat gitu ya. Peredaran penjualan bibit ayam agak kurang jadi lebih mahal. Sekarang sampai 6.000. Untuk 1.000 ekor ini butuh 136 juta. Nah, HOK untuk satu paket ini 1.000 ekor cukup aja satu orang anak kandangnya gitu. Bisa kita sendiri gitu ya, atau bisa kita mempekerjakan orang lain. Kadang-kadang juga saya juga turun ke kandang untuk membantu mereka. Biasanya harganya 1.000 per ekor. Maaf, ini bukan 1 juta, 1.000 per ekor. 1 juta kalau disayang gitu. Karena letaknya di kampung ya segitulah gitu, 1 juta. Tapi 1 juta itu basah gitu ya, dikasih makan, dikasih apapun. Rokok. Ya sekitar 1,6-an lah gitu.
kotoran-kotorannya sebulan. Nah, kemudian izin usaha untuk 1.000 ekor itu tidak perlu, gitu. Tidak perlu izin usaha ke desa, ke kecamatan nggak perlu izin usaha. Tapi izin usaha itu keluar ketika populasi kita ayamnya sudah 5.000 ekor. Memerlukan izin usaha itu ke Kasitante, biasanya di kecamatan suka ada. Pakai IUM, izin usaha menengah. Nah, ini izin usaha ini lumayan juga harganya ya, sekitar IUM itu kalau 5.000 ekor itu IUM sekitar 4-7 jutaan gitu izin usahanya. Kemudian hasil telur. Nah, hasil telur itu dari 1.000 ekor ini dapatkan hasil 55 kilo per hari ini 55 kilo. Jadi sekitar 1.650 kilo per bulan gitu. Kalau kita rata-ratakan aja harga telur 21.000 gitu ya. Maka per hari itu penghasilan per hari itu 1.155.000 gitu. Atau satu bulan itu hasil penjualan telur itu kalau stabil produktivitasnya di 55 kilo 34.500.000. Nah, kita ada unsur yang lain yang pakan yang kita beli gitu ya. Kalau tadi kita jual hasil telurnya, ini yang kita beli pakan tadi. Kalau kita katakan 115 saja gram per ekor kali 1.000 ekor berarti 115 kilo per hari atau 3.450 kilo per bulan. Harga pakan ini 6.000 tuh mahal ya gitu ya. Kalau Belita itu kenapa mereka harganya murah penjualan telurnya, karena pakan mereka itu harganya cuma 5.500, beda 500 per kilo, ya lumayan lah gitu. Tonasenya kalau main tonasenya yang besar ya lumayan, karena mereka full self mix gitu, jadi ngeracik sendiri pakannya, beli jagung sendiri, beli konsentrat gitu ya, beli katul sendiri gitu. Kalau kita pakannya jadi dari pabrik, harganya 6.000. Rata-rata kan ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu, rata-rata lah 6.000 lah. 6.000 ini berarti kebutuhan kita per hari itu sekitar 690.000. Atau satu bulan itu sekitar 20.700.000. Gitu. Maka didapatilah sekitar seginilah marginnya sebulan itu 13.950 kotor. Margin ini dipengaruhi tadi harga harian yang stabil, produksi yang stabil 92% sampai 97%, dan pemasaran yang bagus, tepat gitu ya, harganya juga bagus. Baru kita dapat margin seperti ini kotor. Ya dikurangi dengan HOK tadi ya. Paling pengeluaran rutinnya tadi harian ongkos kerja, pegawai, dan obat-obatan. Obat-obatan kalau untuk paket 1.000 ekor nggak nyampe 500.000, nggak. Paling hanya 300.000 obat-obatan. Supaya produksinya stabil gitu, maka kita pakai obat-obatan. Ada yang herbal, ada yang kimia gitu. 300.000-an lah gitu. Kalau yang pengalaman saya gitu. Ada juga yang royal gitu, mengeluarkan obat-obatan sampai jutaan gitu. Tapi pada prinsipnya bagaimana produksinya bisa stabil di 92 sampai 97, apapun itu gitu. Kalau ada yang lebih murah ya kenapa enggak? Banyak yang royal peternak sampai jutaan karena ikut tren, biasanya ikut tren, kemudian ikut-ikutan ya keren-kerenan lah gitu. Tapi kalau saya enggak, pakai herbal saya sekitar 300.000-an per bulan. Gitu. Nah itulah penghitungan modal dan pakan. Sebenarnya kuncinya dari bisnis ayam petelur itu sudah ada konstanta. Konstanta dari ayam petelur itu dari FCR. FCR-nya 3,3 kali harga pakan gitu.
menghitung harga pokok penjualan itu dari 3,3 FCL-nya kali harga pakan. Kalau harga pakannya 6.000 berarti 19.800-an gitu. Kalau kita menjual 21.000 itu berarti baru untung 1.200 per kilo gitu. Gitu. Tapi semakin tinggi misalkan tadi 27.000, wah semakin untungnya semakin besar juga gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Harganya stabil di tinggi. Tapi kasihan juga ke masyarakat sih ya. Ya juga ketika harga telur itu tinggi, kasihan menjual ke masyarakatnya bagaimana gitu ya. Sedangkan pembelian daya beli masyarakat itu rendah gitu. Ya, kita bisa menengahilah di sana. Ya, sedikitnya margin antara penjualan kita misalkan harganya harusnya 26.000, kita jual 24.000, yang 2.000-nya sedekah lah gitu buat masyarakat, terutama untuk kebaikan masyarakat juga sih gitu ya. Sekitar kita, tetangga gitu ya, desa-desa kita. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan ya, profitable-nya cara menghitung keuntungan yang lainnya dari FCL tadi. Dari nasional ini FCL-nya 3,3, 19.800. Nah, selain FCL, ada bonus lagi. Bonus kaling. Bonus kaling itu ketika ayam sudah tidak produktif, ya kita jual. Nah, ketika umurnya 90 minggu tadi, si ayam itu tidak lekas hangus ya. Nah, maka ayam tua itu bisa kita jual, harganya 18.000 kalau sekarang itu. 18.000 per kilo. Kalau misalkan rata-rata 2 kilo aja, gitu ya, atau 1,7 lah tadi, 1,8. Ini sisanya 24% dari modal yang kita keluarkan di awal gitu ya. Kalau dari tadi 136 juta, 24%-an lah kembali ke kita gitu dari sisa upkill tersebut. Jadi ada balik bonusnya gitu. Kalau kita bisa menabung selama 2 tahun sampai dengan BEP, ya yang 24% itu mah bonus lah gitu, bonus buat kita. Bonus masuk ke kantong itu buat jalan-jalan, buat tamasya gitu ya. Nah, perhitungan yang lain HOK tadi ya, biasanya HOK itu 1.000 sampai 1.200 per ekor gitu ya. Harian ongkos kerja pekerjaannya. Kali kalau 1.000 ekor berarti 1 juta gitu. Sampai 1.200.000. Maksimal kalau di kita di Tasik gitu satu orang itu memegang 3.000 ekor ayam gitu ya. Atau bisa kalau di yang lain di Blitar itu bisa sampai 5.000 ekor. Satu orang anak kandang memegang 5.000 ekor gitu. Ayam gitu. Nah, karena saya longyam, tadi saya bisnis yang lain ikan. Nah, ikan itu 4 sampai 7 bulan gitu ya. Masa panennya. Ini biasanya ikan nila, mas, lele, bawal gitu ya. Tanpa pakan sama sekali. Saya paling mengeluarkan pakan 3 karung gitu ya, sampai selama 4 sampai 7 bulan itu cuma 3 karung, 4 karung lah maksimal gitu. Kali 30 kilo, 4 kali 30 120 kiloan gitu. Jadi jarang ngasih pakan ke ayamnya karena ikannya karena sudah ada dari feses ayam gitu. Dari bakteri dari feses ayam. Nah, itu ya. Ada peluang yang lain juga, ada sedekah gitu. Telur upkill biasanya suka banyak nih. Telur upkill ada 20 buah, 20 telur gitu ya. Yang tidak bisa dijual komersil gitu karena misalkan pecah gitu ya. Itu bisa dibagi-bagikan lah ke tetangga sekitar kandang gitu. Ya. Kemudian ada toleransi margin harga tadi karena saya letaknya di kampung ya gitu. Harganya harusnya di pasar itu 26.000 sampai 27.000, saya jual 24.000. Ya, sisanya gitu saya niatkan untuk sedekah. Dan telur ini memang dibutuhkan oleh umat gitu ya. Semua orang butuh lah sekarang sama telur. Hampir menjadi bahan pokok. Prinsipnya lembur makmur, membantu gizi masyarakat dan sifatnya rutinitas.
Ayam petelur ini sifatnya rutin aja gitu. A, B, C, D. Langkahnya pasti A, B, C, D gitu. Mulai dari ngasih pakan, ngambil telur, dan membersihkan telur. Kemudian memasarkan. Udah gitu aja. Gitu. Jadi yang suka dengan rutinitas ya inilah bisnis yang berpeluang gitu. Nah itu saja mungkin ya, hatur nuhun. Aduh, punten ya bisi lami, Kang Agi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mangga bila aya pertaosan insyaallah ku abdi wala. Kang Nanang Kang masih Cepi, offline. nuhun. Iya, Ya, non. Saya ge kakara apal ya, soalnya di NTT ya rada aneh pasca dia memang di dia telurnya nanti dijual per kilo. oh Jadi iya, Pak Ikatnya. Oh. pakai rak anu sarakna teh isi 30 lah. Ya. Jadi dulu 2016 teh masih sekitar 44.000 lah isi 30. Akhirnya udah 62.000. Ini harga telur selalu naik. 62.000. Padahal tahun kemarin sebelum COVID masih 50.000 lah satu rak isi 30-nya. Akhirnya 62.000-an. Nah, tapi eta kenapa? Jadi si telur di dia di Kupang sendiri kan kekurangan ya istilahnya kurang pasokan lah ya. Jadi kebutuhan tinggi. Jadi sisa telurnya dipasok di Surabaya. Tapi memang beda. Jadi nah telurnya lebih kecil lah di Surabaya. Namun di Kupang sendiri mah gede sebenarnya. Di Kupang ya aya peluangnya sebetulnya. Bagus atuh, coba-cobalah Kang Jasi. Cuma tadi lumayan oke ternyata modalnya. Lumayan. Nah, tapi kan itu komersil ya. Untuk komersil, tapi kalau untuk rumahan bisa sih. Ya, ngan eta Kang Cepi di dia paling bikin kandangnya di tanah darat. Karena dia balongnya tanah darat, terus juga kan kondisi kering gitu. Kan memang air rada susah ya. Ya, air biasanya untuk minum aja paling ayam. Tapi jadi kalau kandang darat itu untuk minum doang gitu. Biasanya kalau di Blitar kan panas ya, untuk minum aja. Nah si feses ayamnya itu sama disinfektan, dikendalikannya gitu, nggak sama air nggak dibasuh gitu, nggak dibersihkan. Bisa, lebih bagus lagi. Dicoba tuh. Iya, lumayan oke tadi pas hitung-hitung. Itu soalnya kebetulan ayah pegawai kantor, jadi punya lahan rada luasnya di dia. Manehna beli tanah di kabupaten, tapi nanam. Jadi nanam melon, pepaya, buah naga. Nah kebetulan sumurna ngebor sendirilah, istilahnya bikin sumur bor lah. Gitu. Lamun misalkan tadi ningali wah ya pulang lumayan ya kerjasama. Airnya itu sumurnya bagus ya? Airnya berkapur tapi di dia mah. Oh ada filter bisa. Pakai filter aja, filter ada kan filter kapur. Yang warna oranye. Kan eta kumaha Kang Cepi maksudnya ya masalah non pemasaran tadi masalahnya kan di dianya kalau ngeliat di dia udah ketahuan lah agen-agen besarnya karena biasanya saya kira kalau beli telur langsung ke agen ayah dekat rumah jadi khusus itu mah telurnya manehna di Surabaya jadi jual ya telur biasa terus telur ayam kampung sama telur nanolalitik teh puyuh telur puyuh nah tadi mikiran masalah pemasaran gitu apakah tadi kan lamun masalah istilahnya lahan, kandang, mungkin aya nu ngabantu tapi pemasaran kumaha ya orang masuk istilahnya masuk pasar baru nih di Kupang. Apakah jadi nitip lewat agen-agen besar atau tadi istilahnya teh kebetulan kan pegawai punya angkutannya biasanya mah lamun pas Car Free Day manehna suka buka lapak gitu jadi dagang buah-buahan gitu. Cuma tadi, lamun misalkan produksi stabil, udah banyak, berarti kan harus disalurkan tuh. Ya. Nah, yang saya lakukan ya di pemasaran, setahu yang saya alami gitu ya, ternyata
ada jalur-jalur beberapa jalur gitu ya pemesanan tuh. Yang tadi yang ini ada misalkan eceran gitu ya ke warungan. Kadang kita jual ke bakul ini ke poultry shop yang tadi. Jadi kita beli pakan. Nah kita juga jual telur ke dia gitu. Ternyata telur itu pemasarannya tidak terlalu rumit lah. Kenapa? Karena barangnya dibutuhkan gitu. Sangat dibutuhkan oleh sebagai bahan pokok. Akhirnya mereka pun datang. Ya, kunci utamanya memang di tadi manajemen kandang tadi dari packing telur tadi ya. Supaya kita packingnya lebih bagus, itu ya disortir, digrading. Ini yang menentukan dari ukuran, biasanya warna dan kekotoran telur tersebut. Nah, kalau dari ukuran, misalkan ukurannya harus besar, nah itu tergantung dari tadi manajemen kandang tadi. Warna juga bisa ditentukan oleh manajemen kandang tadi. Ukurannya besar karena manajemen baik. Warna coklat karena manajemen baik. Kalau kotor ya itu karena misalkan feses bisa kita bersihkan. Nah, biasanya pelanggan di sana datang sendiri. Kang Yasir, alhamdulillah gitu. Hari ini juga jam berapa ya? Saya produksi sekitar 90 kilo. Di jam 10 sudah habis. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi habis. Datang sendiri mereka itu, Pak saya pesen. Kadang-kadang saya juga ini menangguhkan untuk yang hari besok. Hari besok, Pak hari ini habis telurnya, besok ya. Alhamdulillah, insyaallah gitu. Tapi tadi ya kualitas. Berarti kayak lamun mau nyoba, wah 1.000 ekor lah mau diajar ya. Ya. Minimal 1.000 ekor gitu. Ya, kalau kita Kang Jasir mau mempekerjakan orang lain gitu ya, margin di 1.000 ekor itu ada, gitu. Margin di 1.000 ekor itu ada. Kalau di bawah 1.000 ekor minimal 700 lah, Kang. Gitu. Jadi untuk HOK-nya ada, gitu ya. Untuk Kang Jasir juga jajan ada, gitu. Jangan sampai ini apa capeknya doang. Gitu. Kalau Soalnya dulu kan kun Bapak punya usaha oge ayam di Garut. Ya. Nah, jadi itu kerja sama PT. Jadi mulai dari pakan kan dipasoknya. Pakan, obat, segala macam dipasok. Jadi orang mah modal kandang, pegawai, mereka bantulah istilahnya mendampingi. Termasuk pas panen oge hasilnya mereka langsung ambil gitu ta. Ya. Jadi hitung-hitungannya udah ada istilahnya teh bareto ngan tahu istilah naonnya nu kitu tanya. Maklun. Maklun namanya. Ya, itu mah bibit ayam ini ya, boiler ya? Ya, benar. Nah, boiler. Ya. Kalau petelur ini juga kemitraan sebenarnya ada sih di BI-nya, tapi saya belum dapat linknya. BI Kang Gia ya yang di BI itu. Ternyata difokuskan di Purbarat tuh kalau di Tasik itu. Kalau ke daerah Singaparna belum. Rata-rata BI juga mereka memantau pemasaran ayam petelur ini, ada yang kemitraan gitu, seperti itu. Tapi kalau investor besar banyak sih di Tasik juga, ada yang PT-PT gitu ya, yang megangnya orang Tasik, ternyata investornya dari Jakarta gitu. Banyak sih. Itu ribuan, puluhan ribu gitu. Karena memang Tasik ini yang pertama satu lokasinya dekat ya dengan pemasaran Bandung gitu ya,